Olahraga bisa dibilang jadi salah satu hiburan yang paling populer di Indonesia. Kalau misalnya lo cari di Google Trends, ya yang paling populer adalah sepak bola, badminton, dan lain sebagainya. Mungkin banyak juga di antara lo yang suka ngikutin olahraga. Dan bisa jadi dulu mungkin pernah bercita-cita jadi atlet. Dan profesi atlet sebenarnya punya pesona yang bisa dibilang cukup menggiurkan. Gue kasih contoh. Misal, kita bisa bilang ada salah satu atlet paling sukses di dekade ini, yaitu Cristiano Ronaldo. Dia itu digaji 27 juta dolar Amerika atau sekitar 400 miliar rupiah per tahun. Yang artinya dia dipastikan dapat 13 miliar dalam satu bulan. Dia nafas aja digaji cuy. Mungkin lebih gede daripada gaji lo sehari atau seminggu. Muchas gracias, oficial. Este para vosotros. Ini baru dari gaji aja, belum lagi dari penghasilan lain. Kayak misalnya sponsorship, endorsement, brand gitu ya. Yang dia juga kan disponsori sama Nike gitu. Yang nilai kontraknya katanya adalah 15 juta dolar atau sekitar 230 miliar. Itu baru dari aspek duit aja. Kita belum ngomongin beragam hal menggiurkan lainnya. Kayak misalnya popularitas gitu. Ngomong dikit aja ngegeser botol gitu ya, itu bisa bikin saham crash gitu kan. Dengan popularitas segede itu, dengan power segede itu, dengan juga ya bukan cuma harta, tahta, tapi juga wanita juga kan, yang akhirnya pacarnya juga cakep dan lain sebagainya, ya wajar kalau orang banyak yang mau jadi kayak Ronaldo gitu. Tapi di sisi lain, dunia olahraga gitu ya, terutama di Indonesia, susah lepas dari kontroversi, terutama kontroversi yang negatif, sampai bikin ribut, dan seringkali atlet yang memang jadi korbannya. Kayak misalnya kita kalau lihat berita, tahun lalu tuh muncul berita kalau ada mantan atlet dayung Indonesia yang ngejual medalinya buat bayar pengobatan anaknya. Atau juga striker andalan Persija yang bulan lalu bikin statement. Yang itu viral juga sih, karena katanya sih nggak digaji sama klubnya. Nggak tahu sih bener atau enggak. Cuman ya jadi kontroversi aja. Dan ada lagi juga kasus lain, atlet cabang senam ritmik warganegaraan ganda Indonesia-Amerika yang sebelumnya masuk timnas di Amerika Serikat. Sebuah prestasi yang nggak main-main kalau ngelihat prestasi tim gimnastik US gitu, yang luar biasa di Olimpiade. Dan bulan lalu dia sempat cerita di Instagram, kalau dia nerima panggilan dari Presiden Jokowi buat pulang dari US ke tanah air. Tapi yang jadi masalah adalah katanya sih dia akhirnya nggak diberangkatin ke SEA Games tahun ini. Dari informasi yang 1% dapat sih, katanya ya, cabang olahraga senam ritmik itu nggak masuk ke daftar cabang olahraga yang bakal diberangkatin ke SEA Games oleh Kemenpora. Padahal sebelumnya, di ajang PON Papua, atlet itu sendiri, Suci ini berhasil mendapatkan 2 emas dan 1 perak. Banyak influencer Indonesia yang akhirnya buka suara. Salah satunya Om Botak ya, Deddy Corbuzier, yang dia itu ngasih komentar di postingan IG-nya Suci dan ngundang dia ke podcast Close the Door. Di podcast ini, Suci pun ngejelasin kalau dia nggak diberangkatin karena pemerintah nggak punya cukup dana buat ngeberangkatin semua atlet. Meskipun sebenarnya problemnya bisa jadi solve. Kenapa? Karena dia dan pelatihnya udah bertekad buat berangkat pakai duit sendiri. Nah ternyata katanya walaupun udah pakai duit sendiri, tetap gak bisa berangkat karena gak dapet izin buat berangkat. Dari pihak Kemenpora sendiri ngejelasin kalau keputusan gak memberangkatkan semua atlet dan hanya memilih 31 cabang olahraga, itu atas dasar data dan track record prestasi. Simpelnya, atlet cabang olahraga tertentu ini gak bakal dikirim kalau track recordnya atau prestasinya itu sebelumnya ya historical, gak cukup menjanjikan buat ngedapetin medali di SEA Games. Nah ini adalah banyak kontroversi yang sebenarnya 1% sih ya nggak tahu ini bener atau enggak dan udah solve atau enggak. Dan mungkin nanti ketika kita upload juga bisa jadi udah beda situasinya gitu ya. Tapi kalau misalnya lo ada komen, bisa sampein di kolom komentar. Nah yang jadi poin yang mau gue sampein adalah dari segala permasalahan dan keruwetan dunia atlet ini dan olahraga, ini akhirnya mengundang beberapa pertanyaan. Pertama, sebenarnya jadi atlet itu worth it gak sih? Dan yang kedua, sebenarnya ada apa sih di balik gemerlap kehidupan atlet gitu yang kelihatannya ya enak ya kalau kita lihat buat orang-orang yang sukses banget. Dan yang ketiga, jadi atlet itu bisa menjamin hidup dan masa depan kita atau enggak? Nah, gue bakal jelasin beberapa fakta gitu ya, dan opini gue juga gitu ya, dan kalau misalnya ada yang salah tolong dikoreksi. Lo tonton videonya sampai habis biar lo bisa dapat keseluruhan insight-nya. Nah, gue bakal mulai dari satu pertanyaan simple. Kenapa sih atlet bola misalnya bisa dibayar mahal, padahal kerjaannya ya gitu-gitu doang, ya nggak sih? Nendang-nendang bola doang, sebenarnya nggak doang sih ya. Tapi anggap aja kita bertanya seperti itu ya. Menganggap diri kita adalah awam banget, kok bisa sih digaji segede itu? Tapi kenapa orang lain nggak gitu? Nah jadi gini, olahraga itu sebenarnya udah jadi sebuah industri yang tujuan utamanya ya ngasih hiburan sebenarnya. Salah satunya ya. Dan di dalam industri itu ada 6 elemen yang terlibat. Ada klub, ada pemain, ada fansnya gitu ya. Lo juga mungkin termasuk.
ada penyelenggara kompetisi, dan juga ada media, dan juga ada brand atau perusahaan yang endorse di sana untuk jualan. Nah, jadi gini, simpelnya bayaran yang dikasih ke atlet itu adalah uang hasil perputaran dari semua pihak-pihak yang tadi di industri olahraga yang masuk ke klub atau federasi dan lain sebagainya gitu ya. Dan ini melibatkan jutaan penonton sebagai penikmatnya. Ini adalah hal yang bisa jadi nggak bisa dipisahin dari kehidupan. Gua sih nggak suka-suka banget bola gitu ya, tapi mungkin jutaan orang di luar sana, puluhan persen gitu ya orang di luar sana, ya ini jadi hiburan. Habis kerja ngapain? Nonton bola gitu kan, nonton badminton gitu. Kalau timnas Indonesia main aja di GBK itu hampir selalu penuh dan ada nobar di mana-mana gitu ya. Jadi industri lagi, menuhin kafe dan lain sebagainya. So, make sense lah kalau kenapa atlet bisa dapat gaji mahal. Kenapa? Karena mereka jadi aktor utama, sama kayak artis gitu. Tapi bedanya di industri olahraga. Mereka dibayar buat jadi atlet yang menampilkan performa terbaiknya, dan performa mereka itulah yang jadi hiburan orang-orang. Mungkin dari sini beberapa dari lo mulai mikir gitu, oh gampang banget ya, enak banget jadi atlet, tinggal latihan dan lain sebagainya, toh ini juga hobi. Tapi kenyataannya ya, chance orang buat jadi atlet profesional itu nggak semudah itu gitu. Jadi atlet bukanlah profesi di mana lo ya cuma ikut bootcamp gitu 2-3 kali berbulan-bulan terus jago, enggak juga. Bisa jadi lo butuh bertahun-tahun, bisa jadi lo butuh dari kecil coy, bisa jadi lo butuh privilege tertentu untuk jadi atlet profesionalnya doang ya, belum tentu yang memang dapat gaji gede. Nah, banyak dari lo mungkin punya teman di sekolah yang jago banget olahraga, bisa jadi ikut lomba kayak misalnya lomba daerah, O2SN atau kejuaraan lainnya, dan mungkin sering juara juga. Dan bisa jadi langganan dipanggil pas upacara. Kalau misalnya ada yang juara, ayo ke depan gitu kan. Tapi pertanyaannya, teman-teman lo dulu yang jago itu teman-teman lo sekarang seterkenal Ronaldo nggak? Udah jadi wakil Indonesia di Olimpiade nggak? By the way, ada fakta menarik. Teman gue sebenarnya adalah Anthony Ginting. Itu sekelas sama gue dulu pas SMA. Kebetulan teman gue itu ya masuk ke kancah dunia, ya kan? Tapi teman-teman gue yang lain, gue nggak tahu sih sekarang kayak gimana gitu di olahraga. Tapi ada beberapa teman gue yang gue tahu ya udah nggak bergelut di dunia olahraga lagi. Dan gue yakin kebanyakan dari lo mungkin akan jawab, ya nggak jadi terkenal Ronaldo, nggak jadi sukses itu. At least dalam dunia atletnya ya. Nggak bisa dibilang nggak sukses juga gitu kan, karena sukses kan relatif ya definisinya. Tapi sebenarnya nggak heran juga sih kalau misalnya dibilang kayak gitu. Karena kalau berdasarkan data, ini gue ambil dari data di US ya. Chance seseorang buat jadi atlet profesional, kemungkinannya itu sekecil 1,6%. Artinya, di antara 100 atlet yang mungkin temen lo yang jadi kebanggaan sekolah, paling 1-2 orang aja yang bisa tembus jadi atlet profesional. Dan jadi atlet pun gak semenyenangkan yang kita bayangkan. Usaha keras buat jadi atlet pro itu harus dimulai sejak kecil, yang tadi gue bilang, sedini mungkin. Dan mungkin lo harus ngorbanin banyak hal. Contohnya Messi, dia udah main bola sejak usia 4 tahun. Dia pindah ke klub yang lebih bagus, meskipun dengan berbagai macam kekurangannya ya. Tapi pengorbanannya juga nggak main-main. Nggak cuma dari si atletnya aja, tapi juga dari keluarga. Messi pindah ke Barca gitu kan, ke Barcelona dari Argentina di usia yang baru aja 13 tahun. Masih usia SMP gitu. Dia harus pindah ke negara lain demi peluang yang lebih bagus buat jadi profesional. Belum lagi latihan, harus mulai latihan tiap hari gitu kan. Main itu terus. Terlepas dari semua hal buruk tadi, kita nggak bisa menutup fakta kalau perjuangan keras ya memang jadi rewarding banget. Itu akhirnya high risk high return. Kayak siapa sih yang nggak terharu gitu, nggak bahagia kalau misalnya lagu kebangsaan kita dikumandangkan gitu di panggung dunia karena prestasi. Dan jujur, gue pribadi ketika ngelihat kemenangan Gracia Poli, Apriani Rahayu di Olim, secara duit, popularitas, viralitas juga, itu ngalir deras banget. Dan itu jelas jadi kebanggaan, bahkan bukan hanya kebanggaan orang tua, bukan hanya kebanggaan klub, tapi juga kebanggaan negara coy. Sayangnya memang gak semua atlet punya jalan yang mulus dan berprestasi. Gak semua juga bisa survive. Karir atlet itu dihantui banget sama, kalau menurut gue ada 2 hal. Pertama adalah cedera, yang ini pasti resikonya ada. Yang kedua adalah finansial dan kehidupan setelah pensiun. Dan pensiun ini nggak di usia pensiun ya, bisa jadi di usia yang muda, bisa jadi di usia dimana dapat cedera itu tadi, bisa jadi. Atau ketika performanya udah mulai menurun. Ibaratnya anggap aja umur 30-40, mungkin udah menurun, mungkin udah pensiun juga. Nah, gue bahas dari faktor yang pertama, cedera. Ada satu contoh yang bisa ngegambarin sesukses apapun kita jadi atlet, karir kita bisa jadi tiba-tiba berhenti. Atau bahkan bisa dibilang ambruk karena cedera. Contohnya adalah kisah Derrick Rose, salah satu point guard terbaik di NBA pada masanya. Di tahun 2011, Derrick Rose dinobatkan sebagai MVP atau Most Valuable Player, intinya orang paling oke di NBA.
Dia waktu itu bisa ngalahin LeBron James dan legend-legend lainnya. Tapi di tahun 2012 dia ngalamin cedera. Cederanya namanya ACL, Anterior Cruciate Ligament, cedera lutut. Nah, grup peneliti di Stanford, Amerika ngejelasin kalau mayoritas atlet basket yang mengalami cedera ACL itu impact-nya nggak cuma ke pemainnya aja, secara mental, secara fisik, tapi juga ke gimana mereka bisa main di setahun itu. Mereka butuh waktu sekitar 10 bulan buat benar-benar pulih, atau bahkan ada juga yang karirnya terpaksa berakhir karena cedera ini. Nah, si Derrick Rose ini berhasil sembuh gitu, tapi akhirnya dia jadi langganan cedera. Dan konsekuensinya adalah ketika cedera, performa nurun dan lain sebagainya, pindah-pindah tim. Hampir di setiap pergantian musim karena value-nya yang terus menurun. Nah, itu faktor yang pertama, cedera. Faktor kedua adalah, nah ini life skills ya, ngomongin soal personal finance, soal kehidupan setelah pensiun. Nah, ternyata 78% atlet itu mengalami bangkrut setelah 3 tahun pensiun. Nah, atlet ini sebenarnya bangkrut karena apa sih? Apakah karena gak ada duit? Well, katanya sih bukan karena uangnya dikit, tapi karena mereka nggak bisa manage uangnya dengan baik. Dan cenderung boros sebenarnya. Di Indonesia banyak juga atlet yang setelah pensiun hidupnya nggak diperhatiin sama klub gitu ya, sama pemerintah, sama banyak orang yang awalnya merhatiin dia kan. Industri olahraga di Indonesia juga bisa dibilang cenderung belum begitu stabil. Jadi keadaan negara, politik, dan lain sebagainya juga ngaruh. Ada banyak skandal lah, ada banyak kontroversi lah. Entah pengaturan skor, entah kepemimpinan, dan lain sebagainya yang memang bisa jadi panjang bahasanya, belum tentu ada, belum tentu real gitu ya, masih kontroversi yang tadi gue bilang. Tapi berbagai macam polemik ini akhirnya mengancam kehidupan atlet setelah pensiun, terutama secara finansial. Gitu ya, ini life skills nih, makanya 1% bahas. Uang memang bukan segalanya, tapi segalanya ya butuh uang kan. Even lu konsultasi kesehatan mental di 1% butuh duit kan. Nah, meskipun gitu ada juga kok atlet yang aware, atlet yang udah invest dari awal, udah belajar literasi keuangan. Nah, menariknya adalah di US sendiri, ada program literasi keuangan yang disiapin khusus buat atlet muda. Di Indonesia juga sebenarnya udah mulai muncul gitu ya. Dan kayak banyak juga kok, kalau misalnya di luar negeri gitu ya, nggak cuma di US, di Barca misalnya, ada yang ngelanjutin pendidikannya di Harvard Business School. Kalau di Indonesia sendiri, contoh paling relate adalah Denny Sumargo misalnya. Abis jadi pebasket, dia jadi apa? Jadi influencer kan, jadi pebisnis, dan lain sebagainya gitu. Yang artinya dia punya sumber pemasukan yang lain, yang cukup gede juga harusnya, meskipun udah nggak jadi atlet. Dari sini kita bisa belajar, apapun profesi lo sebenarnya financial literacy, safety net, mitigasi resiko, itu sifatnya penting banget, dan wajib lo punya dan kuasai. Dan ini sebenarnya ada di kurikulum 1%. Kalau lo lihat kurikulum 1%, level satunya apa? Level satunya at least lo punya cash flow, at least lo punya skill, bisa punya duit, ya minimal UMR dan lain sebagainya. Level 2 adalah lu punya dana darurat, lu punya asuransi, minimal BPJS, atau lu punya asuransi sendiri juga. Terus lu juga bisa ngatur gaya hidup lu dengan baik, mitigasi resiko lu oke lah. Nah, kalau misalnya lu udah level atlet, dan lu di karir itu sukses, sebenarnya lu udah masuk, kalau di kurikulum 1% itu masuk level 3. Personal growth dan karir lu oke. Gitu, anggap aja sisanya oke. Setelah itu apa nih yang bisa lu lakuin? Di level 4, ada yang namanya kalau di 1% kurikulumnya, adalah freedom and legacy. Gimana caranya lu bisa punya freedom, gimana caranya lu bisa manage aset, gimana caranya lu bisa punya bisnis, dan sebagainya. Tapi, kalau misalnya mindsetnya kurang tepat, kalau misalnya langkah-langkah level 1, level 2 di skip, terus ada resiko tinggi juga, kondisi kehidupan lu bisa turun dari level freedom and legacy ke level survive, ke level 1 lagi, atau bahkan level 0 cuy. Belum lagi kalau semisal amit-amit kita berhadapan dengan ya cedera, pensiun dini, dan sebagainya. Mau nggak mau harus mikir gitu kan sumber pemasukan lain. Bayangin apa yang terjadi kalau misalnya lu jadi atlet, terus lu nggak mempersiapkan apapun. Dan ini nggak cuma atlet sebenarnya. Nah, ini gue kasih contoh lain yang mungkin cukup relate. Ini berita beberapa bulan lalu. Ada petani nih yang dibebaskan lahannya. Waktu itu sih kalau nggak salah sama Pertamina gitu ya. Akhirnya petani-petani itu di suatu daerah tertentu, di Tuban kalau nggak salah ya, mereka berbondong-bondong beli mobil mewah. Beberapa petani yang beli mobil mungkin nggak mikir sejauh itu. Akhirnya banyak yang nyesel gitu. Dan ini bisa kita lihat juga di berita. Banyak juga yang akhirnya balik lagi ke Pertamina minta duitnya balik. Dan nyesel juga karena beli mobil mewah dan kehilangan aset. Aset yang awalnya memang ya bertani itu kan punya tanah. Nah, ini bisa terjadi karena apa? Nah, kalau based on kurikulum 1% yang tadi, karena level 1, 2, dan 3 ke-skip gitu ya. Entah nge-skip level 2, nge-skip level 3. Ya, intinya kalau lo ke-skip nih, either lo salah ngomong, either lo misalnya ya kena resiko kan, tapi kena cancel culture. Terus juga mungkin misal
lu sama pasangan lu nggak baik hubungannya dan lain sebagainya, bisa tiba-tiba turun levelnya. Dan ini yang kita ajarin sebenarnya di lifeskills.id. Terus juga masalah-masalah orang yang masuk ke konsultasi kita gitu ya, konsultasi 1%, itu masalah yang kayak gini. Ini juga terjadi di banyak kasus lain, misalnya ada yang dapat lotre gitu kan, dapat jutaan dolar. Itu jutaan dolar tuh miliaran loh ya, puluhan miliar. Banyak yang akhirnya setelah setahun, setelah 2 tahun, akhirnya balik lagi ke lifestyle sebelumnya. Jadi Miss Queen lagi gitu, jadi nggak punya duit lagi. Dan pada akhirnya, it's not about how much money you make, it's how you manage the money. Ini masalah life skills aja sih kalau menurut gua, masalah skill kehidupan yang menariknya nggak pernah diajarin di sekolah cuy. Mungkin sekarang udah ada ya beberapa, tapi pas zaman gua sekolah, SMP, SMA, SD, gua nggak pernah tuh diajarin kayak gini. Ya paling pas SD gua diajarin nabung gitu kan. Dan pas kuliah, sampai kuliah juga gua nggak pernah belajar personal finance di sekolah. Jadi ya memang lu atau atlet atau petani atau apapun profesi lu harus belajar sendiri. Nah, balik lagi ke pertanyaan yang tadi, profesi atlet masih worth it gak? Jawabannya ya sebenarnya tergantung, tapi kalau menurut gua masih worth sih. Cuman ya lihat dulu resikonya, lihat dulu jago atau enggak lu. Terus lihat juga lu mau komitmen gak? Sama kayak Lionel Messi, sama kayak Cristiano Ronaldo. Mampu gak komit seperti itu? Tiap hari latihan, disiplin, gak makan sembarangan. Mungkin dinyinyirin netizen ketika lu performanya buruk, bahkan di cancel gitu. Terus juga lu ada resiko cedera, ada resiko jauh dari keluarga dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya masih worth sih. Yang jelas ya profesi apapun, mau jadi apapun, jadi atlet, ya harus siap sama resikonya. It's not only about passion, it's about profession dan being professional. Yang tadi gue bilang, sayangnya ini memang gak diajarin di sekolah. Padahal ini kan penting. Makanya menurut gue, lu coba tuh perhatiin tadi kurikulum. Ini gue tunjukin ya gambarnya, lu perhatiin kurikulum ini. Lu skillnya yang belum terpenuhi lu ada di mana. Kalau misalnya lu ada skill yang belum terpenuhi, atau mungkin lu malah minus di skill itu, misalnya sama keluarga lu ada masalah, sama pasangan dan lain sebagainya, saran gue lu konsultasi sekarang sih. Atau ya kalau misalnya nggak minus nih Van dan lain sebagainya, saran gue ikutlah webinar, ikut kelas online. Bisa di 1%, bisa dimanapun. Supaya apa? Supaya lu bisa siap buat nanti ke depannya. Dan kalau misalnya dari dulu 1% bahasnya mental health dan lain sebagainya, well dunia ini tuh banyak sebenarnya. Bukan cuma mental health aja, tapi juga banyak hal lain. Dan soalnya kita juga mulai ganti konten nih. Jadi buat lo yang notice dari dulu ya, ngikutin dari tahun 2019, dulu kan kita sering banget bahas mental health. Sekarang kita bakal bahas topik yang lebih banyak sesuai dengan kurikulum kita. Nah, buat lo yang pengen belajar lebih lanjut, silakan kalau saran gue nonton terus videonya 1%. Kita udah punya banyak playlist mulai dari personal finance, mental health, quarter life crisis. Pokoknya buat lo para Gen Z nih yang mau belajar, baik muda bahkan milenial ataupun boomer, silakan bisa belajar di 1% secara gratis di YouTube-nya. Dan kita juga dari kemarin kita lagi bagi-bagi worksheet. Ini juga gue kasih nih worksheet ke lo. Silakan cek aja linknya gratis. Gue taruh di description box buat lo yang mau mengembangkan diri. Buat lo yang ngerasa lo ada masalah, buat lo yang ngerasa wah segala rupa lah ya, atau nggak ngerasa ada masalah pun, silakan cek worksheetnya, cek playlistnya gitu ya. Akhir kata yang jelas ya, kalau lo mau belajar tentang ilmu yang nggak diajarin di sekolah dan lo mau terus berkembang, seenggaknya 1% setiap harinya, ya datanglah ke 1% Indonesian Life School. Oke, mungkin akhir kata semoga video ini bisa ngasih manfaat ya ke lo semua. Seperti biasa, gue Evan di 1%, well, thanks.